Hai, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif, ya. Oke, kita tunggu dulu sebelum kita mulai, ya. Tunggu sebentar, kita akan mulai start jam 7, jadi belum jam 7. Kita tunggu dulu beberapa saat. Ya, kita akan bahas topik-topik. Jadi kurang lebih selama 2 minggu ke depan kita akan ada kurang lebih 10 pembicara. Jadi ada 10 pembicara yang akan membahas tentang topik-topik yang hangat dan topik-topik bagaimana caranya berjualan dengan lebih bagus. Kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Saya akan panggil dulu Coach Komangnya ya. Kalau sudah ada, nanti kita akan mulai langsung start. Jadi kita tunggu dulu ya. Silakan kalau yang mau ngopi dulu. Ya. Dan ini kopi saya sudah siapin kopinya. Karena ini akan panjang banget topiknya. Ya. Selamat datang para sahabat-sahabat saya. Ya. Selamat datang pada Riko. Hai Pak Riko. Hai Pak Widoyo Hadi, Menik, Yohanes Putro, Tirsa, ya, ada Karin. Nah ini saya bingung nyebutnya. Sparkasem itu siapa ya? Ada brother gua, Bro Wahyu. Hai Bro Wahyu. Ada Vero Huang, ya. Ini Ragerfield. Ada Michael, ya. Kita tunggu sebentar. Ya. Selamat datang Pak Cesari Horus, Adi Winoto. Tunggu sebentar ya. Selamat malam, semoga sehat pastinya. Walaupun hari Sabtu, hari ini saya sudah sibuk-sibuk untuk melakukan coaching dari pagi. Ya. Selamat datang pada Sona Amalia. Salam kenal. Yang belum kenal sama saya kita tunggu dulu ya. Tunggu pembicaranya dulu, pembicara utama. Malam bro. Malam Bro Cesari Horus ya. Ini bintang tamunya malah belum muncul nih. Kita tunggu dulu sejenak. Ya. Malam Bro Adi Winoto, betul ya. Biar jangan saya salah sebut ya. Ya, Arda Restian, Ririn ya. Rin. Ya memang Instagram itu agak sulit untuk saya baca ya tulisannya. Hurufnya bingung itu bener. It's not easy for me really. It's very challenging, right? Ya. Jadi kita tunggu dulu. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya, nanti pada saat kita percakapan bertanya, kita nanti akan topiknya kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi 35 sampai 40 menit kita akan bahas satu topik. Setelah itu masuk di 20 menit sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi para peserta silakan aja, kalau jika mau bertanya silakan aja bertanya. Nanti saya akan bantu bertanya kepada Coach Komang yang nanti akan menjawab seluruh pertanyaannya ya. Malam Patrawardana ya. Ini kita tidak tahu nama aslinya siapa yang pada semua di sini gitu ya. Halo Pak Eri Ismali ya. Oh ini brother. Wah ini coach Eri. Ya kita tunggu sebentar ya. Coach Komangnya sudah menjawab, jadi kita tunggu sejenak. Ali Hikmah, halo Leonsius Robi. Nah rupanya sudah masuk nih. Nah sekarang bagaimana nih? Nah sebentar ya. Kita akan konekin, kita akan go live. Agus Sudiarto. Nah ini yang paling atas. Oh.
Halo Coach. Halo Coach. Sekarang udah. Halo, halo. Halo Coach. Sekarang udah suaranya Nah, udah masuk Coach. nah, ya. Dapat Tadi suaranya sekarang. masuk. Iya, tadi suaranya lancar. Kenapa suaranya menghilang? Tadi udah sempat dites ya. Jadi heran nih, suaranya jadi mendadak hilang. Gak apa-apa. Oke, yo, selamat. Apa kabar Pak Coach Komang? Biasa Coach. Malam minggu yang produktif. Wes, gila, luar biasa. Thank you Pak, udah mau hadir di sini. Kita mau sharing-sharing sebuah informasi, knowledge tentunya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai gini ya, saya mau informasikan dulu ya, Coach Komang ini adalah seorang pengajar dan beliau juga adalah seorang sales, ya, beliau seorang sales dari posisi bawah sampai level atas, sehingga sampai di level yang luar biasa, dan beliau juga prestasi beberapa kali di pekerjaannya. Jadi beliau bukanlah orang biasa dan beliau sekarang mendapat sebuah kehormatan gitu ya, sebuah kehormatan untuk membantu sebuah institusi sampai untuk memegang di bidang di bagian sales akademinya. Nah, jadi pengalaman beliau sudah sangat banyak. Jadi kalau sekarang ini bisa dikatakan beliau bergaul dengan kurang lebih hampir 2.000 orang para sales. Jadi pengalamannya luar biasa, belum lagi dia mengajar di beberapa tempat dengan pengalaman yang luar biasa. Dan pastinya yang paling seru adalah bagaimana caranya menghadapi masa-masa di tantangan di masa-masa kayak corona. Banyak orang yang malah ragu, ini bisa nggak ya jualan, bisa nggak di zaman gini ya. Jadi atasan kan paling susah, paling enak jadi anak buah aja dah katanya, nurut aja gitu ya. Tapi Coach Komang berhasil bisa mendobrak. Coba nanti kita korek-korek saja ya. Mohon izinnya Coach Komang, mudah-mudahan Coach Komang bisa memberikan ada rahasia-rahasia yang bisa dibagikan kepada para teman-teman dan sahabat sehingga mereka bisa dapat manfaat gitu ya. Nah, Coach Komang, pertanyaan saya gini sederhana Coach Komang. Kan menurut Coach Komang, di dalam kondisi new normal ini, banyak orang yang mengatakan dulu aja di kondisi tidak new normal, kondisi normal, katanya ya, ngedevelop orang itu katanya bisa dikatakan sulit gitu. Nah, di kondisi sekarang, pasti akan tambah lebih sulit. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Coach Komang setuju mengenai itu? Silakan Coach Komang. Berbicara sulit dan tidak, kalau saya melihat dari persepsi pemahaman sulit itu sendiri. Yang Ya, pertama, gimana? banyak orang berkata sulit karena dia tidak mau mencoba dan mencari tahu. Itu tantangan yang pertama. Ya, Jadi kalau ya, kita tidak mau belajar, tidak mau bertumbuh, tidak mau mencari tahu, ya itu kan menjadi yang sulit, dan saya sepakat itu. Tapi ketika ada sesuatu oke. yang baru, misalkan seperti ilmu, itu sebenarnya adalah berbicara tentang mau nggak kita belajar sesuatu yang baru. Misalkan kita bukan seorang di bidang people development. Bisa nggak saya jadi seorang people development? Saya katakan sangat bisa. Pertanyaannya adalah mau nggak mempelajari keterampilan baru tersebut. Seperti itu, Coach. Jadi tergantung dari dia sendiri dulu ya, dianya mau apa nggak, willing nggak, mengizinkan nggak, gitu kurang lebih ya. Betul sekali, Coach. Jadi di dirinya dulu, di big why-nya, mau nggak mengizinkan nggak dirinya belajar. Yang kedua, berbicara tentang big why-nya. Seorang people Tapi development, kan, lu ngapain jadi sales gitu? ya, 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 ya. Cuman kan memang di masa-masa ini kita sebagai seorang pemimpin untuk ngedevelop tim itu nggak sesimpel sesederhana itu. Nah, kira-kira ada tips nggak ya? Apa yang harus dilakukan sih di masa-masa ini? Karena kan kondisinya nggak, ini bukan kondisi yang bisa kita bilang kondisi yang normal ya. Jadi mungkin bisa apa Ya, yang kelihatannya bisa kita bagikan tipsnya? berbicara tentang develop, saya akan berbicara dari dua sudut pandang berbeda. Yang pertama adalah dari sisi leader, yang kedua adalah dari Ya, sisi seorang
people development. Seperti itu. Nah, kalau saya sekarang profesi adalah sebagai people development, walaupun lama banget saya adalah sebagai sales leader. Saya akan berbicara dari sisi sales leader. Bagaimana cara melakukan development di masa new normal seperti saat ini? Saya akan berbicara melihat dari isunya dulu, Coach. Isu yang pertama kan kadang tantangan kita sekarang, ya, tantangan kita kan kesulitan untuk tatap muka ya, Coach. Ya. Berarti itu harus dijawab. Yang kedua, banyak orang kebingungan, ke-distract atau freeze gitu. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah tantangan mereka adalah mampu nggak mereka melakukan. Nah, ini yang saya akan jawab. Kalau saya sebagai seorang sales leader, saya akan jawab yang pertama adalah tentunya kita harus belajar teknologi-teknologi, fasilitas yang memungkinkan untuk tetap kita mendevelop tim kita walaupun tidak harus tatap muka. Salah satunya dengan menggunakan Zoom seperti itu. Jadi orang harus paham tentang teknologi. Kalau nggak paham teknologi, ya agak kesulitan, akan kagok dalam proses pengembangan timnya. Karena kalau by telepon kan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti itu, Coach. Saya setuju. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang harus dilakukan di pagi-pagi di awal kepada tim sebenarnya? Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Apalagi dalam kondisi ini nih gitu, Coach Komang. Ya, ini menarik. Kembali lagi ke isu yang kedua, Coach. Banyak orang bingung. Jangankan tim kita, leadernya pun banyak yang bingung. Apa yang harus dikerjakan? So, kalau menurut saya adalah tugas kita sebagai leader adalah bagaimana kita membantu, memfasilitasi tim kita. Dan yang kedua adalah kita nggak bisa hanya sebatas jadi centengnya, Coach. Banyak leader kadang jadi centeng. Yes. Hari ini kamu closing golok ya. Ya, hari ini kamu closing 1 ya. Pertanyaannya adalah, ya siapa sih yang nggak pingin closing? Gitu. Semua juga ingin terjadi, bisa melakukan penjualan. Pertanyaannya adalah di masa COVID ini, bagaimana caranya? How to-nya? Apa step by step yang harus dilakukan oleh sales tersebut? Nah, di poin 2, yang pertama adalah saya berbicara tentang menggunakan teknologi, yang kedua adalah saya berbicara tentang bagaimana seorang sales leader melakukan demonstrasi, memberikan contoh dulu. Lu sendiri bisa nggak? Pertanyaannya di sana dulu. Kalau lu sendiri masih kebingungan caranya, memberikan contoh. Role modelnya dulu, Coach. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi udahlah ya, jangan banyak ngomong dulu. Udah jalan dulu deh. Buktiin dulu. Kita do something. Setelah do something, so mereka akan mengikuti kita. Baru pada saat itu kita ngomong, mereka akan lebih mendengarkan kita. Masuk akal. Masuk akal. Ya. Karena kita adalah leader, kita bukan centengnya, Coach. Seperti itu sekali lagi. Iya, kebanyakan mereka kayak, kalau istilah saya ya, kalau kita bicara di Jakarta, itu kan kayak mereka lagi minta timer kendaraan umum, lagi diminta duitnya, sini setor ya. Padahal bukan itu yang kita mau, mereka harus menunjukkan sebagai contoh. Nah, ini yang kadang-kadang, ini menarik Pak Coach Komang, ketika seseorang pemimpin memberi contoh, yang saya sering temukan adalah mereka sendiri sebenarnya takut gagal. Betul nggak, Coach Komang? Betul sekali. Karena kalau saya katakan adalah setiap level itu sudah memiliki ketakutannya sendiri-sendiri, Coach. Iya, saya agree about that. Yes. Kalau sales ketakutannya apa, Coach? Saya katakan adalah takut ditolak nasabah, takut gagal. Betul. Kalau leader adalah takut malu, Coach. Iya. Saya bilangnya takut malu, Coach, yang seperti yang Coach. Iya. Dia takut malu, takut gagal, dan akhirnya dia memilih untuk tidak melakukan. Betul. Ya. Dan hanya memberikan apa tips yang harus dilakukan? Apa yang tips yang bisa dilakukan kepada si manajer itu sebenarnya yang harus dilakukan di masa-masa kayak begini sebenarnya? Ya, ini menarik sekali. Karena hampir semua sales manager yang saya ajak diskusi, mereka kadang kebingungan untuk memetakan hal ini. Apa sih tipsnya ini gitu? Tipsnya saya katakan secara sederhana adalah coba review diri kita ketika kita pernah menjadi sales. Bagaimana kita melawan ketakutan kita?
Kalau saya Yap. katakan ketika saya mereview diri saya menjadi sales, saya berani hanya dengan do it. Karena ketakutan nggak Do it, bisa oke. dihindari, nggak bisa dipikirkan, ketakutan itu hanya bisa dihadapi. Itu yang saya pelajari dari pengalaman saya. Setuju. Betul, Yes. betul, 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 betul. Ya, ya, ya sebenarnya dia walaupun dia dalam kondisi masa COVID ini, sebenarnya ketika kalaupun dia gagal, paling kan dia sudah melakukan sesuatu sebenarnya kan. At least Ya. jalan dulu aja gitu kan. Yes, yes. Hmm. Karena kesuksesan itu hanya ketemu dari sebuah kegagalan. Ada pola-pola yang dicari dari kegagalan tersebut. Kita menemukan polanya sambil yang kedua sebenarnya saya belajar dari Anthony Robbins. Anthony Robbins mengatakan tips sukses yang baik adalah salah satunya adalah mencari role model atau mentor coach. Jadi ada dua, kita melakukan mentor, coach. Oh, mentor, oke, Jadi mentor. ketika, yes. Jadi kita misalkan sudah mencoba, apakah kita harus, untuk sukses itu harus sepenuhnya dari kegagalan kita, saya katakan tidak harus. Ya, dan mentor sekarang ini sangat menariknya adalah banyak video-video seperti sekarang ini, kita sekarang sharing, kita berdasarkan kalian dan pengalaman berbicara, ketika orang join, betul, melihat tayang ini, saya pikir dia akan mendapatkan 1-2 insight yang kita sudah duluan lakukan, yang bisa jadi akan cukup efektif untuk dijalankan oleh mereka, coach. Jadi dari menarik. literatur, video, buku-buku, dan orang-orang duluan sukses, kita bisa belajar dari sana, coach. Ya, saya setuju banget, coach. Saya mau sharing sedikit nih, coach. Ini kebetulan ya. Silakan. Kemarin hari Jumat ya, saya kebetulan ada ada 2 company gitu ya. Ada 2 company meeting, mereka tuh ngotot minta ketemu. Dan buat saya, ini unik juga ya, jadi kondisi new normal, tapi mereka malah minta ketemu. Oke lah, saya ketemuin mereka. Nah, ketika saya ketemui, kan otomatis kan sekarang kendaraan memang dibatasi kan hanya boleh 50% dari kapasitas. Ya kan, ya kita memang nggak boleh lebih full. Kemudian saya ke sana, saya meeting, ketika ketemu customer, dan ada 2 tim saya memang nggak ikut. Jadi saya menggunakan teknologi sih, jujur. Menggunakan teknologi, saya Zoom, saya pakai kamera ini, saya pakai Zoom, saya connect ke customer, jadi ini saya minta izin sama customernya, Bu, boleh ya saya Zoom sama tim saya, jadi tim saya bisa mendengar. Jadi ada 2 tim saya menyapa kepada customer, dan saya melakukan penjualan kepada mereka, dan ketika itu saya tunjukkan tekniknya, dan ternyata itu jauh lebih bermanfaat. So, which is masalahnya adalah berani nggak seorang pemimpin melakukan itu, betul nggak, Coach? Betul sekali, Coach. Karena tantangan terbesar kita leader lah, kita berani mencoba nggak? Berani mengalami proses rasa malu ketika kita sendiri belum berhasil nggak? Gitu. Exactly. So, semua orang sebelum berhasil dia pernah gagal. Itu kan yang paling penting perjalanan pertama. Betul sekali, Coach. Betul sekali. Ya, kalau kita nggak pernah gagal, ya kita nggak akan jadi apa-apa ya kan, Coach ya. Nah, mungkin Coach bisa di-sharingkan satu hal yang Coach lakukan kepada tim, dan ternyata akhirnya mereka berhasil membuat si manajer itu mampu mendevelop timnya. Mungkin boleh di-sharingkan? Saya biasanya kalau tentang saya mengalami dari fase kalau tentang bagaimana proses penjualan di virtual selling ini, sudah mencari format yang tepat. Tapi kalau dari satu pengalaman berbeda yang sebenarnya nilai intinya sama adalah saya selalu berkata, ketika saya di level di atas sales manager, saya biasanya masih sangat sering turun di lapangan. Saya ingin tahu kondisinya, saya juga langsung memberikan contoh ke salesnya. Saya ingin memberikan kepada teman-teman sales ini satu hal, yaitu saya sendiri di atas Anda secara level posisi, saya sendiri masih siap untuk gagal dan malu mungkin ketika tidak berhasil. So, bagaimana dengan Anda? Inilah tugas kita seperti itu. Saya jadi sering memberikan contoh ke teman-teman kalau ketika saya berada di posisi people development ke mereka adalah saya lebih senang ajak mereka untuk bertanya. Jadi kalau saya bilang awareness-nya dulu. Kalau mereka belum sadar apa permasalahan mereka, karena banyak situasi, Coach, yang saya juga temui adalah
banyak teman-teman sales manager merasa diri mereka pain-pain saja. Nah, ketika mereka merasa pain-pain saja, ketika saya kasih sesuatu, apakah ini bermanfaat? Sama seperti orang merasa kenyang, kalau saya kasih nasi depannya, kira-kira ngambil nggak? So, saya nggak yakin. Ya, betul. Jadi saya akan bantu dulu prosesnya agar mereka aware, baru saya akan bantu bagaimana memberikan atau menambahkan skill tambahan ke mereka dari sisi people development-nya, Coach. Oke. Masuk akal. Nah, ini pertanyaan yang saya berikutnya nih ya. Ini kan kelihatannya kan orang bilang ya, ini lagi kondisi VUCA ya. Kondisi VUCA. Ya, VUCA. Boleh dijelaskan ya, Mas? VUCA itu seperti apa, mungkin buat bantu teman-teman, VUCA itu seperti apa, dan bagaimana sih ngedevelop effective leadership style itu seperti apa yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman? Saya akan berbicara dua sisi, new normal dan VUCA. VUCA yang saya lihat adalah sebenarnya gambarannya sangat global banget. Dan saya akan berbicara dari sisi yang lebih spesifik untuk di sales ya. Gambaran tantangan di new normal dan VUCA ini adalah ketidakpastian dan banyak shifting yang terjadi, pergeseran. Contoh, ketika posisi new normal yang terjadi adalah kita masih cukup bisa atau cukup mudah untuk bertemu secara tatap muka dengan nasabah. Pertanyaannya, ketika kondisi new normal ada pergeseran, orang lebih mementingkan keamanannya, kesehatannya, sehingga orang tidak nyaman bertatap muka. So, bagaimana cara untuk berjualan? Jadi tentunya ada shifting juga di proses skill yang harus dimiliki oleh teman-teman sales dan sales leader ini, Coach. Setuju. Ya, jadi yang kedua adalah ketika kita tatap muka, kita masih bisa menunjukkan misalkan ilustrasi, kita bisa menunjukkan slide-slide, tapi ketika proses ini apa yang kita lakukan? Yang ketiga, Coach, yang menarik adalah ketika misalkan kondisi normal, banyak bisnis biasanya adalah tugasnya mendekati atau bertemu dengan customer. Entah misalkan kalau konsep insurance dia di banking hall atau dia datang ke kantornya, itu masih dimungkinkan. Tapi ketika kondisi ini atau new normal, bagaimana caranya melakukan pendekatan atau mengenal atau bertemu dengan nasabah? Ini pun masih menjadi tantangan. Nah, ini yang kita akan mau sharingkan nanti, Coach, untuk teman-teman sales manager ini dan teman-teman sales. Oke. Nah, yang pertanyaan saya sederhana gini. Sebenarnya yang paling sederhana gitu ya, yang paling sederhana aja deh, yang tadi saya katakan. Misalkan teman-teman nih ya, pulang nih, besok Senin. Apa sih yang harus, kalau bisa dikasih tahu adalah, kasih dong 5 tips yang harus dilakukan besok Senin untuk tim. Selain maju, ketemu, buktiin dulu gitu, tapi ke tim apa yang harus dilakukan? 5 tips aja. Nggak usah 5, kebanyakan 3 tips ya. 3 tips saja, 3 tips. Jangan 3 tips ya, kebanyakan kalau 5. Ini kita bisa sampai jam 10 ntar. Oke, kalau saya akan katakan, yang pertama adalah berbagi. Berbagi maksud saya seperti ini, Coach. Jadi, saya akan katakan ke tim saya, misalkan, saya akan cari mereka, bantu mereka untuk mendapatkan database dulu. Karena kunci sales adalah punya database yang harus dihubungi. Siapa yang dihubungi? Itu yang pertama dulu. Biar clear dulu. Dalam proses untuk sebelum menghubungi ini ada tahap persiapan. Saya akan bantu mereka. Seperti misalkan mengenal portofolio customer, jika memungkinkan datanya kita miliki, kemudian kondisi customernya, apakah sudah punya anak, selain sebagainya. Jika itu ada misalkan, baru mempersiapkan alat-alat kerja yang memungkinkan untuk kita lakukan. Seperti apakah kita mau menunjukkan sebuah slide jika kondisinya memungkinkan. Ini tahap persiapannya dulu, Coach. Yang kedua, sebentar, Coach. Saya penasaran, saya maaf izin. Saya mau nanya, membantu pengertian membantu untuk database itu membantunya sejauh apa ya? Mencarikan datanya atau apa gitu kalau boleh tahu? Ada dua hal yang akan saya katakan. Yang pertama adalah saya akan bantu dia dengan beberapa pertanyaan. Kira-kira di mana dia bisa mendapatkan database tersebut. Boleh Tapi kasih contoh, Coach Komang? Contoh misalkan,
Contoh misalkan sales, menurut kalau saya punya tim Aldo namanya misalkan. Aldo, Ya, oke. anggaplah Aldo. Saya Aldo. Ya, ya. Ya, Aldo ya. Saya panggil Aldo Ya, langsung ya ya. gimana Pak? Kita Aldo. Ya, ini Aldo nih, Aldo. Ya, Aldo, Ya. kita sudah hari Senin ya. Aldo, hari ini Ya, kita punya tantangan bagaimana kita bisa bertemu dengan nasabah. Kira-kira kamu punya bayangan nggak di mana bisa dapatkan database itu? Belum punya ide nih. Gimana ya Pak? Belum. Justru saya lagi bingung nih, kayaknya mereka nggak punya duit semua. Biasanya kan gitu ya, ngomongnya kan? Yes. Kira-kira kalau kita berbicara tentang duit, kadang kita berkonotasi mereka belum punya, walaupun mungkin belum tentu ya, Aldo ya. Oke, pertanyaan saya kedua. Kira-kira menurut Aldo, dalam masa COVID ini siapa yang membutuhkan proteksi untuk keamanan dan kenyamanan dia dan keluarga? Saya kan itu kalau dalam konteks kebutuhan. Kalau dalam konteks asuransi ya, kalau konteks asuransi kan? Yes. Oke. Jadi kalau saya kalau dalam konteks lain bisa masuk ke lain ya. Ya, misalkan kita berbicara dalam kondisi sekarang saya jualan produk-produk vakum misalkan. Kira-kira dalam kondisi sekarang mereka lebih nyaman untuk memanggil orang melakukan bersih-bersih atau mereka mengerjakan sendiri? Oke. Jadi kata kuncinya adalah menggali di mana yang kelihatannya di masa ini orang ada butuh barang kita gitu ya intinya ya, barang kita atau jasa kita intinya itu kan ya. Yes. Yap. Jadi besok Senin tips yang pertama adalah buat teman-teman besok Senin catat. Ya, membantu database bukan dikasih feeding, bukan dikasih satu piring, isinya nasi, lu tinggal makan suap, bukan begitu maksud Coach Komang. Maksudnya Coach Komang adalah tolong ditanya, ya kira-kira sumber uang di masa ini yang lagi butuh di mana? Karena pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya setuju. Itu yang pertama. Thank you Coach. Yang kedua Coach. Ya, setelah kita sudah memiliki database, orang yang dihubungi atau segmentasi market yang mau dituju, saya akan berbicara tentang bagaimana cara menghubunginya. Nah, ini menarik. Bagaimana? Gimana? Ya. Gimana tuh? Ya, saya akan berbicara tentang bagaimana cara menghubungi tergantung lagi jenis produknya, kok dan layanan. Jadi kalau ada beberapa produk dan layanan yang kita harus bisa menunjukkan berupa barang segala macam, mungkin kita bisa mencari alternatif bagaimana menjelaskan melalui sebuah literatur atau video tutorial singkat. Misalkan 30 detik sampai 3 menit. Kita harus bantu. Apa tuh isi? Jadi dalam apa tuh? Ya, dalam masa ini kalau saya katakan target seorang sales, saya lebih rekomendasi lah relationship dan mengedukasi customer. Jadi lebih ke relationship dan edukasi. Yes. Jadi kalau dari awal dia sudah berpikir tentang sales, mereka mungkin yang pertama kondisinya belum yang tepat untuk mendengarkan informasi penjualan. Yang kedua, mereka ragu-ragu. Ini kita lagi pusing, dia nyari untung aja nih dengan jualan gitu. Banyak orang kadang kurang nyaman dengan pendekatan penjualan, termasuk saya dan mungkin banyak teman-teman sekarang ini juga. Ya, termasuk saya pun juga. Ya, sama termasuk saya juga pasti nggak nyaman. Oke, tapi sebelum masuk kedua, buat para teman-teman yang sedang menyaksikan ini, gitu ya, saya cuma hanya mengatakan pada Anda, jika Anda mau bertanya, silakan Anda bertanya, nanti akan saya bacakan dan saya akan kasih tahu kepada Coach Komang ya. Jadi silakan aja Anda bertanya. Nah, jadi tadi yang pertama, gampang banget, datang besok Senin, tanya tempat yang berkumpulnya uang di mana, mereka lagi di mana, itu yang ditanya dulu yang pertama. Kalaupun nggak tahu, coba seandainya tahu, kira-kira itu ada di mana, itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengatakan bahwa kita coba menghubungi mereka bukan berjualan, tapi relationship dulu, jalan hubungan dulu. Jadi jangan ngotot jualan, itu tahap kedua. Jadi ingat ya, jadi tugas Anda sebagai atasan bilang, silakan kamu kontak. Pak, saya kontak apa? Kamu tanya sama dia, tanya kabarnya dia gimana, tanya keluarganya gimana, baik apa enggak. Dan menariknya ya Coach, mungkin saya sharing sedikit Coach ya. Ternyata saya menemukan ada satu cerita menarik. Kalau nelfon di masa COVID, nggak boleh pakai nada semangat, Coach. Nggak boleh nada semangat. Gimana itu, Coach? Nah ini, ini menarik nih, ini menarik ya. Contoh-contoh ya. Kan sales nih telepon ya. Halo, selamat pagi, bisa bicara dengan Pak Komang. Apa kabar Pak Komang? Di masa COVID nggak oke.
Dianggap tidak empati. Dianggap tidak empati. Beda. Oke. Selamat pagi. Oke. Oh, Pak Komang, kamu Bapak baik-baik aja kan, Pak? Sehat, Pak? Oh ya sehat. Oke. Oh ya Pak. Keluarga gimana Pak? Baik-baik semua kan Pak? COVID ada mengganggu di Bapak? Nah, itu dianggap kategorinya kita empati. So which is, sales itu diajarin katanya kita harus menggebu-gebu kan? Tapi justru di masa COVID itu dianggap kita tidak empati sama sekali. Menarik ya? Oke. Kalau Ini saya mungkin paradigma. kategorikan itu di building rapportnya mungkin coach ya. Jadi Setuju. bagaimana Testing kita leading kalau posisi NLP. kita dengan yes. Bagaimana posisi kita dengan customer harus satu frekuensi. Kalau saya ambil dari teori fisika ya coach. Ya. Garpu tala satu dengan garpu tala yang lain itu bisa bergetar coach ketika frekuensinya sama. Setuju ya coach? Setuju Kalau yang banget. satunya nasabah lagi pusing, kita yang terlalu semangat, frekuensinya ini agak beda nih. Nyatunya agak sulit mungkin. Agree. Yes. Nah, kesalahan adalah atasan, kok kamu ngomongnya nggak semangat sih? Justru jualan harus semangat. Nggak bisa. Ini masalahnya empati. Setuju banget Coach Komang, setuju banget. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga Coach ya. Tadi thank you ya. Garpu tala, ingat kata kunci garpu tala ya. Jadi kepala Anda adalah Anda harus seperti garpu tala kepada customer Anda. Jadi gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga saya berbicara tentang banyak orang kadang proses menjual itu kayak people development juga. Mereka berpikir kayak makan cabai, coach. Jadi sekarang ada, ya, sekarang prospek, kalau bisa sekarang juga closing. Nah, nggak mungkin itu. Ya, benar saya setuju tuh. Ada satu survei yang menarik yang saya baca, coach. Literaturnya sangat cukup bisa cepat. Ternyata dari survei tersebut mengatakan di pertemuan kelima dan keenam itu 60% penjualan terjadi. Betul. So, kalau Anda baru melakukan proses penjelasan produk Anda atau membangun relationship baru 1-2 kali dan Anda merasa sudah gagal atau lain sebagainya, mungkin timingnya yang belum tepat. Betul. Customer-nya belum memahami manfaat produk tersebut. Jadi bukan mereka menolak Anda atau produk Anda, cuman timingnya mungkin yang belum tepat. Itu coach. Betul. Jadi kalau di dalam konsep ada satu konsep ya, namanya BANT, ini untuk kualifikasi. Jadi artinya gini, kita punya database 1000, bukan 1000-1000-nya ditelepon semua. Ya boleh kalau Anda punya waktu, tapi kita ingat sales yang bagus adalah sales yang bisa katakan cerdas. Kita smart sales. Kita memilah customer mana yang kita hubungi. Ada rumusnya namanya BANT. B-nya adalah budget. Jadi yang di awal pertama kita harus lihat apakah memang perusahaan ini punya budget atau enggak. Ujung-ujungnya mungkin kalau di bidang-bidang tertentu gitu ya, buat teman-teman kabar bagus kalau di bidang asuransi daripada dia bayar pakai uang pribadinya dia, karena sudah pasti di zaman sekarang orang-orang kemungkinan kena coronanya juga agak ngeri gitu kan gitu ya. Lebih baik ada orang yang coverin, ada yang talang, misalnya dana talangan gitu ya. Mungkin seperti itu atau dana proteksinya dan sebagainya, itu contoh. Jadi carilah apakah mereka punya budget, which is budgetnya sama tinggal di shifting. Itu yang pertama, budget. Yang kedua adalah authority. Apakah yang kita temui adalah orang yang punya otoritas? Sometimes seller suka salah. Kadang-kadang dia datanginnya adalah decision maker. Padahal which is decision maker belum tentu bisa memutuskan pada saat ini. Dan teorinya ada lagi tuh. Di dalam penjualan ada metodenya. Kalau authority, kita sebelum masuk authority kita pakai metode namanya basic. Banyak-banyak ya. Basic gitu ya. Kalau basic itu maksudnya apa? Jadi kalau B adalah buyer, itu ada otoritatifnya gitu ya. Terus kemudian adalah A itu adalah amplifier, orang yang punya problem. Justru yang kita harus hadirin, ketemui adalah orang yang punya problem. Jadi bukan buyer tapi amplifiernya. Nah, terus kemudian kan gitu ya, setelah itu N. Nah, tadi yang sering Coach Komang katakan, N itu adalah needs. Artinya mereka butuh akan barang itu. Tapi sebenarnya harusnya dia butuh. Tapi kenapa dia bilang dia nggak butuh? Sampai orang ngerasa nggak butuh karena dia tidak tahu kalau dia butuh. Betul nggak, Coach? Yes. Tepat sekali. Betul nggak?
Nah, so Ya, apa pandangan Coach Komang mengenai itu? Kan banyak orang yang merasa sebenarnya menurut saya semua orang butuh, tapi kayaknya mereka nggak ngeh mereka butuh. Apa pandangannya Coach Komang? ya, kembali lagi ke yang tadi coach, di proses edukasi. Karena pada prinsipnya adalah banyak orang kadang belum sadar mereka membutuhkan sesuatu sampai pada saatnya mereka mengalami kondisi di mana mereka dipaksa sadar. Pertanyaannya adalah mereka dipaksa sadar oleh keadaan atau mereka kita bantu untuk Kita yang mau menyadarkan. sadar. Yes. Cakep, cakep, Jadi cakep. Sebenarnya saya kita dari adalah sisi teman yang mindset, baik Coach. ya. Ya, kita teman yang baik ya. Yes. Kita bukan musuh, tapi kita Saya teman ingin, yang baik untuk mereka. iya. Saya punya satu cerita, Coach. Satu cerita yang Boleh, silakan. kadang Monggo, saya monggo, ulang. monggo. Yes. Ya, Saya ya. kadang ulang ke teman-teman sales dan ini kali cukup efektif untuk menginspirasi mereka. Jadi Ya, di mana? ketika saya tanya ke mereka, hari ini kamu mau menghubungi nasabah, apa target dan tujuan kamu? Goals kamu apa? Karena seringkali mereka hanya baru berbicara di sisi penjual. Kalau orang yang memang value-nya pada uang, itu akan cukup kuat dan sesuai. Ketika seorang sales, value-nya bukan uang, apakah mungkin sukses? Saya katakan, sangat mungkin. Saya banyak ketemu. Betul. Cuman Betul. harus diselaraskan oleh leadernya. Jadi Setuju. tujuannya misalkan ada orang yang ditanya, saya ingin bantu orang coach sebanyak-banyaknya. So, dengan menyampaikan sebuah informasi produk atau jasa yang bermanfaat, apakah itu bisa membantu customer Anda? Nah, ketika ini selaras, saya pikir jalannya biasanya lebih lempeng, coach. Begitu. Setuju. Setuju. Ya, jadi kata kuncinya sebenarnya sometimes kita nggak tahu ya mereka butuh karena si salesnya merasa dia cuma kebanyakan sales mainnya presentasi saja langsung. Padahal kita bisa menggali kebutuhan mereka. Gali kebutuhan bukan butuh, pasti kan butuh produk, cuma tinggal teknik bagaimana galinya ya. Nah, tinggal yang terakhir nih. Tadi kan Coach Komang sempat mengatakan kata kuncinya sebenarnya ada timingnya, betul kan ya? Timingnya. Nah, di BANT tadi kenapa saya pakai BANT? Karena yang T-nya terakhir adalah timing, Pak. Yes. Jadi polanya sudah ada di BANT ya. Sudah ada. Jadi oleh sebab itu ketika kita jual, kita harus memastikan ada timingnya nggak, timingnya pas nggak. Kalau timingnya nggak pas, ya mungkin memang nggak. Jadi kata kuncinya adalah tugas kita cari tahu kalau mereka pernah kontrak kerjasama dengan siapa, kita cari tahu habisnya di masa yang mana yang baru kita deketi. Masuk akal, Coach Komang. Yes. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya begini, Coach Komang ya, buat teman-teman sebelumnya izin teman-teman jangan lupa kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya kepada Coach Komang ya. Jadi biar hasilnya lebih bagus lagi ya. Nah ini bagi tips ya, tipsnya apa nih? Tipsnya nggak jelas nih, tips yang mana nih ya? Soalnya banyak tipsnya nih, mau tips apa gitu ya? Mau tips cepat menikah juga ada ini ya. Tergantung butuhnya apa tipsnya. Ya karena sales itu juga belajar menjual ya kan ya. Nah, Coach, saya mau nanya yang satu bagian terakhir nih Coach ya. Sebenarnya, sebenarnya manajer yang bagus itu di masa new normal ini selain mereka memberi contoh dan sebagainya gitu ya, punya kemampuan bertanya, ya sebenarnya karakter apa sih yang harus mereka miliki sebenarnya sih? Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, menarik sekali gitu. Saya akan berbicara tentang agile leadership ya. Saya akan mulai dari tantangan. Bagaimana kita, ya, yang jebakan Batman-nya dulu, Coach, saya akan bagikan. Ya, catat. Ayo buruan catat. Ya, silakan. Apa sih tantangan kita bisa menjadi leader yang agile di masa new normal ini? Yang pertama adalah kontrol dan dominasi leader, Coach. Saya katakan seperti itu. Oh, kontrol dan dominasi leader. Dan dominasi. Kadang banyak leader menyalahartikan yang namanya antara kewenangan dan tanggung jawab. Pada saat melakukan review, pada saat melakukan review ke tim, nah di sana dia boleh bermain kewenangannya dia. Nah di sanalah kontrol dan dominasinya terjadi. Tapi pada saat dia menjadi seorang leader manager tersebut, di posisinya adalah memfasilitasi, Coach.
bukan menguatkan posisi kontrol dan dominasinya. Oh, kata kuncinya fasilitasi tadi ya. Jadi bukan kontrolnya malah ya. Oke, oke. Silakan lanjutkan. Terus, Ya. Pak. Itu yang poin satu. Tantangan kedua untuk bisa menjadi agile leader itu adalah banyak leader mereka AAS, saya bilang kok, asal atasan senang. Apa tuh? Asal atasan senang. Oke, terus gimana? Ya, karena ada dua sudut pandang, Coach. Dua sudut pandang ketika kita menjadi leader. Satu sisi adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan arahan, target yang diberikan atasan dan perusahaan. Tapi sisi kedua, yang kadang mereka tidak bisa sinergikan atau selaraskan adalah mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai leader di poin satu. Jadi kadang mereka hanya ngegas aja, ya, ngegas aja tanpa punya screening. Apalagi kalau kondisinya misalkan habis dimarahin atasannya, langsung diturunkan ke bawah tanpa di screening. Wow, bisa berabi nanti. Tidak saja nggak bisa agile, tapi akan kesulitan untuk ke bawahnya, Coach. Dan yang ketiga, Coach, tantangannya, saya senang pakai kata tiga. Tantangan yang ketiga adalah banyak leader kadang mereka memproteksi diri dengan dengan cara menjaga jarak, misalkan arogansi, agar tidak dinilai buruk pun sebenarnya adalah memproteksi diri. Contoh, tidak berani tegas. Ya, jadi beda antara merangkul, beda antara kita sebagai leader yang agile, dengan satu sisi kita memberikan feedback positif buat tim kita, Coach. Itu yang kadang disalah artikan oleh banyak sales leader sekarang ini, Coach. Iya, betul. Ya, mereka kadang-kadang malah mereka takut dikritik, takut dianggap, atau malah mereka sengaja memprotek dirinya dengan menunjukkan bahwa dia keras gitu ya. Padahal keras itu bisa jadi sebenarnya kelemahan dia ya, malah ya. Yes. Betul sekali, Coach. Betul sekali. Sekarang kan anak milenial sekarang mereka tidak terlalu suka yang namanya prosedural, tidak terlalu suka dominasi leader kadang. Itu yang kami sadari, Coach, di lapangan. Oke. Menarik. Nah, kebetulan nih, Coach Komang. Jadi ada pertanyaan nih, Coach Komang. Ini pertanyaan dari Putu Sri Lestari. Nah, Coach Arif dan Coach Komang, bagi tips dong, kadang ada sales leader yang sudah lama menggeluti profesinya dan mengalami titik jenuh sehingga tidak mau upgrade diri. Gimana memotivasinya? Kalau saya ngomong dulu, Coach ya, dibuang aja ke laut ya. Oke, saya Coach Komang. Iya. Ini menarik. Ya, silakan. Kami menyadari banyak sales leader mereka kadang kayak hanya mengikuti alur dalam kerja. Datang pagi, pulang sore, ketika mereka sudah merasa bekerja keras, ketika mereka sudah bekerja keras, menjalankan kewajiban mereka. Pertanyaannya adalah, apakah zaman sekarang masih efektif hanya kerja keras tanpa kerja cerdas, Coach? Itu pertanyaan saya dulu. Masuk akal. Ya. Karena banyak hal tentang kerja cerdas yang belum dipahami. Contoh tentang kerja cerdas adalah yang pertama, pernahkah secara serius melakukan review pada timnya? Yang kedua adalah pernahkah secara serius untuk belajar keterampilan baru? Dan terakhir adalah pernahkah secara serius meminta feedback dari atasannya? Saya khawatirnya. Masuk akal. Dan itu dari satu sisi, itu pemahaman dulu, dan saya akan menjawab tentang tipsnya. Bagaimana kalau misalkan pertanyaannya ada situasi di mana seorang pemimpin, dia punya beberapa sales manager, dan 60% dari sales manager ini kayak sudah dalam tanda kutip karatan ya, gitu istilahnya. Mereka kayaknya udah nurut, rajin, tapi performance-nya kayak nggak naik-naik. Terus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pimpinan ini untuk mengatasi kondisi tersebut?
praktek Hmm. adalah I- saya akan, kalau saya di posisi itu, saya akan membuatkan yang namanya sebuah hentakan, coach. Hentakan atau Maksudnya gimana? momentum. Ah, Momentum. gimana tuh? Eh, Ya gimana tuh? Sales manager ini butuh momentum, coach. Jawaban saya. Hmm, Momentumnya hmm, pilihannya dua. hmm. Pertama adalah dia akan bertumbuh dan dia akan berhasil, atau yang kedua, ketika dia tidak siap keluar dari zona nyamannya dia, maka dia akan resign atau check out. Seperti itu. Jadi Oh, kesiapan dulu. jadi sebenarnya Jadi kalau malah realistis, tadi, ah, jadi kalau misalkan kalau kita bicara bahwa orang itu bosan atau orang itu mengalami jenuh, bisa jadi dia sendiri tidak mengalami sebuah tantangan baru karena dia sendiri tidak pernah minta feedback sama atasannya ya. Jadi kayaknya ya dia yes, jalanin rutinitas yang seperti Coach Komang tadi bilang, datang pagi, pulang sore, itu aja yang diulang-ulang terus. Betul gitu Coach ya? yes. Karena tantangan sebagai Hmm. seorang anggota tim adalah kadang trust for your leader atau follow your leader. Jadi mereka Oke, berhasil, oke. tentunya ada kelebihan, ada kisah suksesnya, dan menariknya adalah leader kita kadang bisa menjadi partner kita untuk menunjukkan yang namanya Hmm. blind spot-nya, coach. Jadi titik buta Oke, dari oke. sales leader itu. Ya, Jadi jadi dia bisa kita menjadi jangan coach merasa diri kita untuk hebat. timnya, leader tersebut, yes. Betul. Jadi jangan kita merasa hebat. Kita harus mau bertanya kepada orang yang lebih, ya, khususnya atasan kita, karena dia sudah melewati follow the path-nya sudah dijalani sama dia. Ya, Masuk ya, akal, masuk akal. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach Komang. Pertanyaannya ini bukan berkaitan dengan manajer ini, tapi berkaitan dengan sales malah sebenarnya. yes, Ferdinand yes. Lim tanya bagaimana hadapi customer atau nasabah yang bersikap dingin ogah-ogahan saat kita call pertama kali untuk berkenalan dan tanya kabarnya. Gimana tuh? Ya, yang pertama ajak teman-teman sales ini yang mengalami situasi itu adalah bedakan antara fakta dan asumsi. Itu dulu, coach. Artinya begini, ketika ada satu kalimat bisa jadi orangnya memang gayanya seperti itu, coach. Ada yang gayanya galak. Lahirnya udah gitu ya, gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada tipenya memang kayak ogah-ogahan, saya banyak ketemu Yes. ketemu nasabah, mereka kadang kalau dijak ngomong itu kayak ogah-ogahan, nggak memperhatikan, lihatnya handphone lain sebagainya. Tapi memang gayanya memang begitu, kita nggak bisa merubah customer kita, tapi kita bisa merubah sikap kita atas kondisi itu, coach. Setuju. Jadi bedakan antara asumsi dengan fakta. Itu yang pertama. Kalau tips kedua atas kondisi itu adalah, kembali lagi yang tadi yang coach sampaikan itu adalah timing, coach. Ya. Dari beberapa survei yang menarik, literatur mengatakan, pengalaman saya juga berbicara adalah, ada kondisi di mana orang kadang berubah bahkan di 2-3 hari kemudian. Ya, bahkan terhadap suatu pandangan atau persepsi, kadang dia mengalami perubahan setiap 6 bulan. Jadi ketika sekarang dia misalkan timingnya belum tepat, bisa jadi bahkan dia memang sangat benci sama sebuah produk misalkan atau jasa, itu belum tentu 6 bulan lagi akan tetap sama. Atau timing sekarang belum tepat, apakah besok dan lusa belum tepat juga. Tapi kalau saya rekomendasikan, itu menghubungi lagi adalah prosesnya 1, 2, 3, coach. Contoh, untuk teman-teman sales ini, hari ini misalkan menghubungi timingnya belum tepat, silakan hubungi besok. Atau 2 hari. Nah, setelah 2 hari, berarti duanya ada kelipatan duanya, coach, 4 hari. Setelah itu adalah jadi 1, 2. 1, 2. Oke, ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, terus? 3. Jadi kalau sekarang masih timingnya belum tepat, coba 2 hari lagi, kira-kira seperti apa? Contoh misalkan ketika seringkali kita menghubungi pagi, coba siang atau sore. Karena timing orang kita nggak tahu. Ya, kita berbicara sales itu saya katakan seringkali sama banyak teman-teman saya adalah sales adalah probabilitas. Tadi coba saya ulangi lagi ya, Coach ya. Tadi agak keputus saya dengarnya. Jadi rumusnya 1, 2, 3 kan ya, kalau nggak salah ya. Jadi telepon dulu yang pertama 1, terus kemudian telepon lagi di hari kedua hari, terus kemudian kalau dia tidak jawab berarti 2 hari kemudian lagi dikali 2 gitu ya. Berarti hari keempat. Nah, tiganya apa? Tiganya apa?
berarti 3-nya di hari ke-6-nya coach. Setelah hari terakhirnya. Hari ke-6. Ya, jadi misalkan ya. Karena ada satu penelitian dan pengalaman pribadi dan teman-teman, kalau kita menghubungi secara beruntun seorang nasabah, khawatirnya mereka ngeblok di awal, coach. Jadi nggak boleh hari ini, besok, lusa, 3 hari lagi. Semangat sih semangat, tapi bagaimana seorang sales bisa mengatur semangatnya, coach, dalam menghubungi. Seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya, biar nggak salah ya. Biar saya nggak salah persepsi. Jadi 1, 2, 3 artinya hari ini telepon nggak bagus, 2 hari kemudian kita telepon lagi kurang bagus, hari ke-4 kita telepon nggak bagus, hari ke-6 ini berarti udah yang terakhir ya? Ya. Oke, berarti 1, 2, 3 this is rumus yang bagus tuh. Yes. Biasanya nah berikut cukup ini ya. Ada pertanyaan lagi nih, cuman saya terus terang pertanyaannya saya nggak gitu jelas sih, karena saya juga lupa dari tadi apa yang kita omongin sudah saking serunya, sudah saya lupa. Mudah-mudahan saya bisa men-save ini ya. Kalau saya bisa men-save ini nanti akan saya sharing. Jadi mungkin ada yang bertanya tadi bisa menonton lagi ya. Karena pertanyaan gini, Coach gimana kata-katanya tadi? Yang banyak yang belum sadar titik-titik keadaan. Mana saya ingat apa yang diomongin. Gak tahu kalau Coach Komang ada yang ingat apa enggak apa yang diomongin. Bingung kan? Agak terputus, Coach. Boleh diulang, Coach? Ya, gimana kata-katanya tadi? Yang banyak yang belum sadar, titik-titik-titik keadaan. Nah, maksudnya apa? Katanya jawabannya. Oh gitu. Yang banyak belum sadar. Mungkin pada saat cerita di awal mungkin, Coach, bahwa mungkin. Orang bisa berubah ketika dia sadar. Contoh misalkan, ada situasi di mana orang tidak berubah karena dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, Coach. Dia merasa fine-fine saja. Oke. Terus. Contoh misalkan seorang sales leader, Coach. Sales leader, dia sudah menjalankan kewajibannya, merasa. Sudah develop, sudah panggil orang. Dan ketika ditanya ada masalah nggak? Nggak ada. Karena kenapa? Pertama, ada kemungkinan dia tidak mencari literatur atau sudut pandang berbeda. Jadi dia hanya memakai sudut pandangnya pribadi. Ya menurut beliau itu baik-baik saja, benar-benar saja. Tapi menurut timnya itu kurang tepat. Contoh dalam mendevelop tim, Coach. Karena banyak saya lihat kadang orang dipanggil itu sampai di kantor, itu diceramahin atau dikeramasin. Nah, menurut saya, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Dan ketika ini terus dijalankan, dan dia menganggap itu adalah hal yang wajar. Padahal kalau dilihat dari hasilnya sampai dengan 6 bulan atau setahun, itu masih belum memberikan hasil yang sesuai harapan. Progres saja belum ada, berarti sebenarnya dia harus mereview. Kadang orang lupa untuk melakukan review dan flashback, Coach. Seperti itu. Iya, saya agree. Dia nggak ada evaluasi, nggak ada self evaluasi. Saya agree. Yes. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach Komang, dari Widoyo Hadi. Ya, tadi ada pertanyaan lagi sebelumnya tentang katanya tantangan yang pertama kurang jelas. Nanti nonton aja coba ya. Mudah-mudahan bisa dapat rekaman ini. Ya. Coach, untuk new sellers, bagaimana tips saat prospecting mengatasi rasa takut ditolak nasabah? Ya, rasa takut ditolak nasabah. Nah, tapi saya mau jawab dulu gini ya, Pak Widoyo Hadi. Kebetulan coba masuk ke YouTube saya, di YouTube saya cari channel Antonius Arif. Di sana saya banyak banget cara mengajarkan bagaimana seorang sales bisa mengatasi penolakan, rasa takut ditolak gitu ya. Kebetulan per hari ini channel saya subscribernya sudah hampir 26.000 subscriber. Jadi di situ banyak banget tentang selling gitu ya. Tapi mungkin Coach Komang bisa sharing gitu. Kira-kira bagaimana mengatasi rasa takut ditolak nasabah gitu ya. Silakan Coach Komang. Ya. Saya akan mengambil sudut pandang seorang sales leader, Coach. Bagaimana sales leader membantu timnya untuk menghadapi takut ditolak. Kalau saya membuat sebuah budaya, Coach. Kembali lagi, takut itu adalah sebuah persepsi, Coach. Jadi sebenarnya tidak ada takut dan berani menurut saya. Oke. Seperti itu.
kayak anak kecil kalau ditanya takut setan, karena seringnya dengar setan itu menakutkan. Betul. Tapi kalau setan itu dibilang kayak siapa ya, Doraemon, kira-kira anak-anak takut nggak, Coach? Ya enggak. Saya kok nggak yakin ya. Saya nggak yakin takut gitu. Saya akan mengajak tim saya menjadikan penolakan itu adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Contoh sederhana, Coach. Contoh sederhana. Saya akan katakan pada tim baru, ayo kita buat tantangan. Kalau kamu bisa mendapatkan 100 penolakan dalam 2 minggu atau 1 bulan, terserah, tergantung jenis produk dan jasa, saya akan kasih hadiah kamu 1 juta rupiah. Jadi bagaimana yang dikasih apresiasi malah yang ditolak, bukan kebalikan, yang berhasil. Karena berhasil, yes. Karena yang berhasil itu sudah jelas dapat bonus, Coach. Tapi yang ditolak, mereka kan perlu rangkulan. Nah, ini yang akan lebih saya optimalkan. Orang ditolak berarti sudah berani mencoba. Orang ditolak artinya mungkin secara kompetensi mereka masih belum sesuai. Jadi harus difasilitasi dan disupport. Jadi bukan dimarahin. Itu yang kadang salah secara sudut pandang sales leader, Coach. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Komang, terima kasih. Nah, teman-teman, ini saya sudah masuk di bagian akhir. Saya nggak bisa melanjutkan pertanyaan yang terakhir karena kita sudah di penghujung acara gitu ya. Tapi thank you banget Coach Komang yang sudah sharing gitu ya. Yang sudah sharing hari ini. Teman-teman silakan tepuk tangan buat Coach Komang, berikan tanda, ucapkan terima kasih pada Coach Komang yang sudah sharing hari ini gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau informasikan juga, kebetulan kami akan mengadakan acara yang namanya Virtual National Sales Conference 2020. Acaranya akan di-start di tanggal 6 Juli, itu hari Senin, 6 Juli, hari Senin, sampai tanggal 10 Juli, 6 sampai tanggal 10 Juli, dari jam 7 sampai jam 20.30, itu kita ada 10 pembicara dengan 11 topik gitu ya. Salah satunya adalah Coach Komang yang akan sharing mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam kondisi new normal ya. Bagaimana menjadi pemimpin yang bisa keren banget yang tadi sudah di-sharingkan. Dan nanti juga ada pembicara lagi, ada Sumardi gitu ya. Pak Sumardi itu adalah konsultan marketing, dia adalah pakar word of mouth marketing. Beliau adalah satu-satunya pakar word of mouth marketing di Indonesia resmi, dan beliau pernah banyak bikin heboh di Indonesia, dan beliau juga konsultan di majalah SWA. Dan di sana Anda akan belajar bagaimana cara jualannya cuma dari mulut ke mulut dengan tanpa hampir minimum budget. Itu yang paling penting di zaman ini ya. Kemudian ada Coach Salim yang akan sharing juga bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan seorang sales di masa depan. Dan kemudian juga ada Coach Adit akan mengajarkan tentang bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin dengan teknik coaching supaya hasilnya lebih bagus. Dan kemudian ada Foni, gitu ya, Coach Foni. Coach Foni akan fokus mengenai ice cream marketing. Waduh, ice creamnya apa lagi? Ice creamnya pokoknya keren banget, gitu ya. Ada Coach Andre, gitu, Andre Wijaya, dia akan sharing mengenai bagaimana caranya bernegosiasi tanpa Anda tahu dan orangnya langsung mau beli. Serem nggak tuh ya? Dan ada lagi Coach Rahmat Syah, dia pakar untuk di media, di kamera, apalagi di zaman new normal, semua penjualan pasti lewat kamera, bagaimana berbicara depan kamera supaya orang akan tertarik dengan Anda. Dan juga ada Coach Firja yang akan sharing juga mengenai cara jualan, dan terakhir adalah Coach Harley, dan tentunya saya, karena waktunya kita sudah habis nih teman-teman. Nah, saya nggak bisa sharing lebih banyak lagi teman-teman. Kalau Anda mau dapat informasi dari saya, silakan informasi training tadi, silakan Anda masuk ke account saya, di account saya sudah ada informasinya. Itu aja yang mungkin saya mau sharing. Terima kasih.